Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, KPK segera memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait korupsi kuota haji. Yakut akan dimintai keterangan sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan klarifikasi terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait dugaan korupsi kuota haji. Yakut dipanggil untuk diminta klarifikasi perihal kuota haji Indonesia saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. KPK akan meminta keterangan Yakut sebagai saksi dalam perkara ini. Jika proses ini berjalan lancar, KPK berjanji akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pemanggilan oleh KPK kepada saudara YEQ, mantan Menteri Agama, terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kuota haji. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini, di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama. Ya, kembali di iNews Sore, pemirsa, pemerintah berencana melarang permainan Roblox. Permainan ini dinilai berbahaya bagi anak-anak, tidak hanya membuat kecanduan, tetapi juga rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Saat ini, sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tidak hanya Turki, China dan Oman juga memblokir Roblox. Selain alasan keamanan bagi anak-anak, China menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Roblox adalah platform permainan online yang dirilis pada 2006. Saat ini, pengguna aktif Roblox mencapai 85,3 juta yang berasal dari berbagai negara dengan rentang usia yang beraneka ragam. Sebenarnya, Roblox sudah mengambil beberapa langkah pengamanan dengan membatasi obrolan suara yang hanya bisa digunakan oleh pemain berusia 13 tahun ke atas. Namun, tindak kriminal di dalamnya masih cukup sering ditemukan. Ini rawan sekali terhadap upaya-upaya penghancuran mental dari anak-anak. Jadi ada unsur kekerasan, unsur pornografi, kemudian dengan adanya kemungkinan atau kemudahan saling berkomunikasi secara individual masing-masing, maka juga bahkan ada mengatakan ini neraka pedofil yang penuh dengan hal-hal yang negatif ya, yang membuat para predator dan sebagainya bisa dengan mudah bisa mengakses ratusan anak-anak sebagai korbannya. Jadi hal inilah yang membuat pemerintah berencana melarang permainan game Roblox karena dinilai berbahaya bagi anak-anak dan rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, rencana pelarangan permainan Roblox oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Dan berikut tanggapan sejumlah warga. Sebenarnya saya nggak punya state kayak setuju atau enggaknya, tapi tergantung juga sama kondisi anak-anak masing-masing gitu. Kalau di Roblox sendiri kan memang di usia minimal penggunaan Roblox sendiri itu kan 12 tahun ya. Jadi mungkin dari situ juga Roblox udah mengira-ngira nih kira-kira gamenya tuh patasnya di umur berapa gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan banyak fenomena anak-anak kan yang di bawah 12 tahun kan. Jadi kalau misalkan di bawah 12 tahun mungkin harus dengan pengawasan orang tua yang ketat gitu. Jadi gak bisa iya dan enggaknya sih, tergantung ada peraturannya mau di umur berapa, terus juga dan situasinya seperti apa kayak gitu. Kalau untuk setuju atau enggaknya saya tuh lebih ke situasional, karena di sini dilihat juga sih sebenarnya ada sisi positif dan negatif dari permainan Roblox sendiri. Nah kan sebenarnya ada sisi positif di mana game Roblox ini banyak yang edukatif juga nih, yang misalnya mengasah kreativitas anak-anak. Tapi mungkin memang ada sisi yang negatif di mana mungkin usia Roblox mungkin minimal 12 tahun ya, tapi kadang yang main kan juga ada orang-orang dewasa yang sudah main gitu kan. Jadi yang mungkin bisa aja ada konten-konten yang mungkin nggak sesuai dengan umur anak-anak yang masih sekolah. It depends sih, tergantung dari tujuannya seperti apa. Kalau menurut saya larangan nggak setujunya karena itu kan bisa menyebabkan terkait kecenderungan kecanduan juga. Terus juga di dalam permainan Roblox kan tergantung banyak kekerasan atau mungkin hal-hal yang di luar layaknya. Ini kan yang dimainkan anak kecil masih pelajar, belum tentu mereka cukup dalam batas umurnya. Terus juga nggak setuju, kenapa? Karena anak-anaknya kan butuh main. Larangan itu bukan berarti menjadi solusi gitu loh. Mungkin lebih baik dalam pengawasan orang tua atau mungkin di set gitu sama orang tua tuh batas waktu untuk bermainnya berapa lama. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk Pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 warga negara asing asal China meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing dan 2 orang penumpang warga negara Indonesia, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat kapal cepat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Dapat kami laporkan terkait dengan jumlah POB ya, manifest sekarang ini adalah 80 orang. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA itu jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang anak buah kapal dihentikan sementara karena gelombang yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.